Indonesia terpilih menjadi tuan rumah diselenggarakannya Forum ASEAN African Legal Consultative Organization (ALCO) 2023. Forum ALCO ke-61 itu berlangsung pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 2023 di Bali. Dihadiri 91 negara. Organisasi Konsultatif Hukum Asia Afrika atau ALCO awalnya dikenal sebagai Komite Konsultatif Hukum Asia atau Asian Legal Consultative Committee (ALCC). Organisasi Konsultatif Hukum Asia Afrika ini dibentuk pada tanggal 15 November 1956. ALCO ini dianggap sebagai hasil nyata dari Konferensi Asia Afrika di Bandung yang diadakan di Indonesia pada bulan April 1955 silam. ...47 negara yang terdiri dari hampir semua negara besar di Asia dan Afrika saat ini adalah anggota organisasi ALCO. Menyatukan dan memperjuangkan berbagai kepentingan dari negara-negara Asia Afrika, khususnya di bidang hukum dan kerjasama hukum, menjadi tujuan utama berdirinya Forum ALCO. Yasona Lawli selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengungkapkan dirinya akan membahas dan menyamakan persepsi dan posisi dalam berbagai isu-isu hukum yang bertujuan untuk memperoleh posisi dan satu kesepakatan bersama. Halo pemirsa, Anda menyaksikan One on One bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, Indonesia menjadi tuan rumah sesi tahunan Asian African Legal Consultative Organization atau ALCO yang digelar di Bali 15 hingga 20 Oktober 2023. Acara ini merupakan pertemuan besar yang tentunya akan memberi dampak bagi Indonesia di berbagai aspek, dan salah satu yang akan dibahas menjadi fokus Indonesia yaitu juga mengenai isu-isu penting di bidang hukum internasional. Dan untuk mengetahui lebih jelas mengenai ALCO ini dan apa saja yang menjadi fokus dan perhatian Indonesia dalam acara ini, kita akan membahasnya langsung bersama dengan Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasona Lawli. Halo Pak, apa kabar? Ya, kabar baik Zila. Senang bisa berbicara khususnya dalam rangka pertemuan sesi tahunan ke-61 ALCO yang akan datang di Bali. Oke, Pak, ini kan acara besar. Tentu kita berharap bahwa ini memberikan dampak yang besar juga bagi Indonesia gitu ya tentunya, khususnya di bidang hukum internasional. Apa yang akan Bapak dibawa dan apa yang dibawa yang menjadi fokus utama kali ini? Ya, ada banyak topik sebenarnya, tapi ini pertemuan ini akan meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata internasional setelah kita sukses dengan G20, ASEAN dan lain-lain. Dan memang ALCO ini adalah turunan dari Konferensi Asia Afrika di mana Indonesia salah seorang penggagasnya. Jadi kita secara historis punya hubungan dengan ini, dan ini adalah kali ketiga ALCO mengadakan pertemuan tahunan di Indonesia. Ya, saya kira ini adalah momentum penting. Ada banyak isu-isu yang dibicarakan di ALCO, dan posisi tawar kita negara-negara Asia Afrika untuk menyampaikan pandangan-pandangan di bidang hukum internasional, di bidang lingkungan hidup. Di samping itu juga kita menawarkan ada beberapa side event, ada business forum yang kita harapkan bisa meningkatkan investasi di Indonesia, dan kita tunjukkan bagaimana iklim investasi di Indonesia sudah sangat kondusif, ada undang-undang cipta kerja dan kemudahan perizinan dan lain-lain. Kita juga mencoba memasukkan isu illegal fishing menjadi transorganized crime. Jadi ini perjuangan kita juga membuat side event yang lain tentang asset recovery. Jadi topik ini saya kira kalau negara-negara Asia Afrika yang menjadi members of ALCO dapat satu bahasa, satu paham, ya, ini
pandangan ini dapat kita bawa ke PBB dan lain-lain untuk meningkatkan perlindungan kepentingan negara Asia Afrika di bidang hal-hal yang saya sebutkan tadi. Oke. Lalu karena tadi Bapak bilang menyebutkan bahwa banyak yang dibahas. Dan kalau kita tahu hukum dagang dan investasi internasional, aset recovery ini juga akan jadi pembahasan. Itu seperti apa ini Pak nantinya? Apakah nantinya bagaimana ininya nanti berdampak menguntungkan Indonesia? Kalau misalnya soal contoh lah mengenai, saya buat contoh bahwa posisi Asia Afrika, ALCO ini misalnya pada waktu pembahasan hukum laut internasional, ALCOS, ya. Waktu itu didorong disepakati dan didorong oleh ALCO, dan kita memperoleh keuntungan sebagai negara kepulauan nomor 2 terbesar di dunia setelah Kanada, sehingga luas wilayah Indonesia bertambah besar sekali akibat dari persetujuan UNCLOS hukum internasional. Soal misalnya juga aset recovery yang sedang kita ingin share dengan negara-negara lain sebagai side event, karena kita punya pengalaman success story dalam aset recovery yang bekerja sama dengan misalnya Jersey, Hong Kong, bahkan Amerika Serikat. Nah, isu seperti ini bagi beberapa, khususnya teman-teman di Afrika, untuk memperjuangkan aset recovery dari hasil-hasil tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan lain-lain yang ditaruh di tempat lain, ya, ini tentu akan bermanfaat. Pengalaman kita ini akan bermanfaat. Kami mengundang kolega kami, Jaksa Agung Jersey, juga dari Department of Justice Hong Kong, juga dari Department of Justice Amerika Serikat, untuk menjadi narasumber ya tentang hal ini. Ini akan merupakan pengayaan kepada teman-teman ALCO, ya, bagaimana perjuangan kita memerlukan waktu yang sangat panjang dalam kasus Bank Century misalnya, sampai pada berhasil itu lebih 15 tahun untuk berjuang sampai di situ. Tapi ya pesan paling penting dalam satu perjuangan seperti ini, mungkin orang melihat nilainya tidak signifikan, tetapi dia menjadi benchmarking mau kita gunakan untuk yang lain. Yang penting adalah you can run but you cannot hide. Jadi dia bisa melakukan satu tindak pidana kriminal, tapi kami akan kejar Anda. Kita misalnya sudah membuka MLA dengan Swiss, Mutual Legal Assistance dengan Swiss. Ini model-model begini akan kita lakukan, ya. Perjuangan-perjuangan terhadap tindak pidana kriminal, korupsi, pencucian uang, money laundering dan lain-lain ini. Jadi ini penting buat kita gitu. Tapi tentunya kan ini kita membahas berhubungan dengan negara lain gitu ya, soal aset recovery ini menarik Pak, karena kan kita tahu banyak kasus TPPO gitu yang di luar negeri. Seberapa sulit, apa kendalanya untuk negosiasi sama mereka, apa yang kita tawarkan? Tentu mereka ada beberapa negara yang mempunyai kepentingan juga. Saya buat contoh ya, berjuang kita dengan Swiss itu untuk mencapai persetujuan mutual legal assistance, karena orang tahu bahwa Swiss dululah boleh kita katakan sangat tertutup sebagai satu badan keuangan dunia yang sangat sekretif, dan tetapi karena persistensi dan juga mulai ada perubahan pada pemerintahan Swiss, akhirnya bisa kita lakukan. Yang intinya adalah kita tidak boleh berhenti untuk terus berjuang, memperjuangkan kepentingan kita. Kalau kita mengatakan bahwa ada tindak pidana korupsi katakan, dan kalau uangnya sudah dilarikan keluar, kita tidak mengejarnya. Dan ini perlu kerjasama dengan negara-negara lain di mana uang itu ditempatkan. Contoh di Jersey, ada dari hasil Bank Century mengejar aset Robert Tantular misalnya. Itu perjuangannya tidak mudah, tidak sekali bertemu, panjang sekali. Dan meyakinkan mereka dan bukti-bukti yang kita sampaikan, tentu lobby bukan hanya lobby,
ada lobby dalam artian untuk meyakinkan mereka dengan argumentasi yuridis kita sampaikan, dan akhirnya mereka berhasil lah, contoh ya, berhasil. Nah, buat negara-negara seperti di Afrika, mungkin di sebagian negara Asia, mungkin pasti adalah kejahatan-kejahatan tidak pidana korupsi, apalagi di Afrika, yang dilarikan di luar negaranya. Apa yang kita alami dan bagaimana kita memburunya itu menjadi pengalaman sharing kepada teman-teman di ALKO apa yang kita lakukan, dan narasumbernya adalah yang orang kompeten dan yang telah melakukan hal yang sama bekerja sama dengan kita, ya. Itu yang perlu barangkali, kan masalah korupsi, money laundering ini kan sesuatu yang menjadi isu internasional, ya. Jadi negara-negara anggota ALKO ini mendukung gitu, kooperatif ya untuk bekerja sama, karena kita juga memberikan dampak juga, maksudnya hal yang sama bagi mereka. Jadi kan banyak isu-isu hukum internasional yang menjadi concern dari masing-masing negara. Kita menyamakan persepsi melalui pertemuan di ALKO tentang isu-isu ini. Apakah itu lingkungan hidup, apakah itu untuk hukum laut, apakah itu tentang, kita juga mencoba termasuk apa itu wildlife, transborder crime, ya. Kita banyak barang-barang, binatang-binatang langka kita yang diekspor secara ilegal di luar negeri. Tentu kita punya pengalaman tahu benar dengan Afrika, dengan barang-barang hewan-hewan langka mereka. Jadi ini semua adalah concern yang sama untuk kita share secara bersama-sama gitu. Baik, lalu juga ada isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan nih Pak yang akan jadi pembahasan. Ini penting sekali. Itu apa Pak? Karena ini kan sudah dibahas tentang lingkungan hidup berkelanjutan sejak tahun 70. Dan ini dan telah berganti nama beberapa kali ya dalam pertemuan-pertemuan internasional. Tidak hanya ALKO, tetapi juga pertemuan-pertemuan menteri-menteri lingkungan hidup, bahkan G20, ya, ada Paris Agreement tentang itu. Maka isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan ini akan kita bahas di sesi tahunan ALKO ini, fokus pada topik ya plastic pollution dan climate change. Ini soal climate change ini kan sudah mulai dirasakan banget sekarang. Yes, benar Pak. Tiba-tiba kita kekeringan El Nino yang berkepanjangan. Beberapa daerah di Eropa mengalami hal sama. Pemanasan global membuat sebagian es di Antartika maupun di Kutub Utara mulai perubahan cuaca yang begitu ekstrim tiba-tiba. Ini semua adalah hal-hal yang sudah dihadapi ya. Walaupun itu dulu sudah dibicarakan berulang-ulang, sekarang mulai semakin dirasakan. Plastic pollution ini menjadi isu internasional ya, yang dapat membunuh binatang-binatang, ikan-ikan di laut, juga membuat lingkungan yang tidak sehat ya. Kita melihat bahwa di beberapa negara ini menjadi concern plastic pollution yang tidak bisa cepat habis ya. Jadi kita mau menyamakan persepsi dan pendapat dan mau membahasnya bersama ALKO, dan kita harapkan ada rekomendasi ALKO tentang plastic pollution dan juga climate change ini. Ya, jadi saya kira upaya-upaya global tentang hal ini sudah juga dibahas dalam Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution. Jadi saya kira kita harus mencoba ikut serta menjadikan ini isu yang penting dalam ALKO untuk kita sepakat. Saya sudah mengadakan pertemuan dengan pemerintah Indonesia, delegasi Indonesia dengan Ibu Menteri KLH. Beliau menyampaikan poin-poin penting yang akan kita sampaikan nanti sebagai delegasi Indonesia pada waktu ALKO
Kita tahu pastilah nanti negara-negara lain juga menyampaikan poin-poin mereka tentang plastic pollution dan climate change ini. Misalnya ya di Indonesia tercatat kita dengan adanya Perpres 83 tahun 2018 kita sudah bisa mengurangi penanganan sampah di laut. Ya, dari kebijakan presiden tersebut, ya Indonesia berhasil menurunkan jumlah marine plastic leakage itu sebanyak 615.000 ton. Dari tahun 2018 menjadi 408.855 ton di tahun 2020. Jadi turun 30% sejak tahun 2018 akibat kebijakan itu. Nah, kalau pengalaman seperti ini tentu masih kurang. Kalau pengalaman seperti ini di-share dengan negara-negara teman-teman yang lain yang punya persoalan yang sama, kita menyampaikan konsep kita, pandangan kita, mungkin mereka punya program yang mirip ataupun lebih hebat lagi, ini akan menjadi kalau dapat melahirkan satu kesepakatan bersama, rekomendasi bersama akan menjadi penting buat kita. Ya. Yang penting tujuan utamanya adalah tercapai begitu ya? Iya, artinya karena ini menyangkut tidak hanya satu negara, negara ALKO aja 40. Ya, ada observer tetap 2, ada observer sekitar 40, organisasi internasional sekitar 20. Jadi nanti akan setelah opening session pagi akan Wapres, Pak Wakil Presiden akan menyampaikan pidato kuncinya, pidato penyambutan tamu kita di sana. Saya kira ini adalah satu momentum besar untuk kita sukseskan bersama. Ya, lintas kementerian kami sudah mengadakan pertemuan tentang poin-poin baik dengan Kemlu, baik dengan KLH, Menteri Investasi, termasuk Menteri Kelautan. Ya, ini semua sudah bertemu dan memberikan masukan-masukan yang akan disampaikan oleh delegasi Republik Indonesia pada sesi-sesi tahunan nanti di ALKO. Di samping tentu side event yang kita lakukan. Baik, dan kita akan membahas isu-isu menarik apalagi nanti yang ada di ALKO. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama One on One. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan One on One bersama saya Fazilah Khairunisa dan juga Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Lawli. Bapak, kita masih membahas soal pembahasan di ALKO di Bali nih Pak. Salah satu yang menjadi penting pembahasannya itu mengenai illegal fishing yang juga jadi isu utama gitu ya. Dan kita ketahui dampak finansial illegal fishing di Asia dan Afrika terbilang cukup besar. Kerugian ekonomi akibat illegal fishing di wilayah ASEAN 2019 mencapai 6 miliar US dollar, di mana Indonesia dan Vietnam ini menjadi negara yang mengalami kerugian terbesar. Apa yang solusinya akan dibahas mengenai ini Pak di ALKO? Jadi illegal fishing ini menjadi penting. Saat ini terminologinya masih sering dipakai illegal, unreported, and unregulated fishing. Jadi belum begitu tajam. Jadi kita mau menyatakan bahwa kita harapkan ALKO akan sepakat menyatakan bahwa illegal fishing sebagai transnational organized crime. Kenapa? Sumber daya laut kita ini kan sangat besar. Kita merupakan negara kedua pantai terbesar di dunia, dan ini kan dari kita pas di tengah, mulai dari lautan dari Antartika ke utara itu, Laut Pasifik, Laut Hindia, ini semua merupakan laut yang Indonesia di antara dua benua ini berada. Dan benar bahwa unreported akibat kegiatan illegal fishing ini sekitar 23 miliar dolar. Yes. Ya, yang dicuri setiap tahunnya, di mana kita sekitar 6 miliar dolar. Yeah. Suatu angka yang besar sekali. Yes. Ya,
Maka untuk itu kita berharap ya mungkin masih ada perbedaan-perbedaan pendapat dari beberapa negara tentang hal ini, khususnya members of ALCO ya. Tapi disinilah peran nanti kita meyakinkan teman-teman negara-negara ALCO baik observer maupun organisasi internasional lainnya yang ikut serta dalam sesi tahunan ALCO ini untuk dapat pada akhirnya menyepakati. Kalau ini sudah kita sepakati sebagai transnational organized crime, ini standingnya menjadi lebih baik dan kita bisa menyampaikan nanti pada tingkat misalnya di PBB, pada pertemuan UNODC dan pertemuan-pertemuan UCNC dan lain-lain itu bisa kita sampaikan tentang hal ini ya. Nah, kalau itu sudah diterit sebagai transnational organized crime, memudahkan kita mengejar orang-orangnya dimanapun. Ya, kerjasama internasional. Kita bisa menggunakan mekanisme mutual legal assistance untuk kalau orang itu berada di daerah lain, di negara lain, ya, untuk menangkap para pelaku transnational organized crime ini. Ya, jadi tentu Asia Afrika dengan teman-teman di Afrika juga punya persoalan yang sama. Kita dengan Thailand misalnya merasa banyak dirugikan, bahkan di antara kita dengan Thailand juga kadang-kadang ya ada juga sedikit-sedikit termasuk ya kapal-kapal saudara-saudara kita dari sana, kita juga yang ada yang saya tahu tertahan di sana. Jadi ini adalah persoalan-persoalan barangkali yang perlu di belakangnya ini pasti ada satu sindikat dan lain-lain yang punya kapal-kapal besar. Makanya zaman Ibu Susi dulu dilarang transshipment dan lain-lain. Ya, jadi saya kira ini perlu menjadi pembahasan utama kita dan kita mau mendorong ini ya sebagai transnational organized crime. Mudah-mudahan di-share dan dapat dipahami oleh teman-teman di ALCO. Oke, ketika itu nanti disepakati, intinya kekuatan hukum dari kitanya sendiri seperti apa, Pak? Ya paling tidak members ALCO kan terikat di sana. Tetapi kita mau angkat lagi pada isu yang tingkatan yang lebih besar nantinya. Ini besar loh negara ALCO ini yang nanti kalau berjuang pada di PBB atau di mana pertemuan-pertemuan yang lebih spesifik ini menjadi kesepakatan bersama yang tentunya punya daya ALCO punya daya tawar tinggi di pertemuan-pertemuan itu. Kalau sudah menjadi kesepakatan kita bersama, tidak lagi menjadi individual states yang berjuang, tapi menjadi satu organisasi internasional. Ya. Goals utamanya apa, Pak? Untuk melindungi kepentingan laut kita, sumber daya laut kita supaya jangan dengan dia menjadi transorganized crime lebih mudah kita mengejarnya itu sebagai crime. Dan bukan sembarang crime, tetapi suatu transnational, berarti ya seperti kalau tidak sama, tidak equal. Sebagai drugs misalnya, sebagai transnational drugs trafficking, ya itu kan negara-negara dunia bisa memburu mereka. Jadi ini kita mau perjuangkan. Kita memang lebih serius dalam membuat ini sebagai satu topik usul Indonesia untuk mau dijadikan sebagai satu isu yang ingin kita sepakati bersama. Lalu ini juga ada yang lagi terjadi di dunia begitu ya Pak ya, mengenai perang Palestina dan Israel. Apakah Indonesia juga akan memperkuat dialog Asia Afrika dan siap angkat isu Palestina, dan di mana posisi kita pada saat ini? Sejak dulu kan isu Palestina sejak Asia, bahkan konferensi Asia Afrika, konstitusi kita mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, maka semua penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Standing politik Indonesia adalah tidak menginginkan adanya pencaplokan atau penjajahan, dan isu Palestina menjadi isu yang Indonesia secara konsisten menyuarakan bahwa Palestina mempunyai hak untuk merdeka. Tapi dalam konteks perang ini kita sudah cukuplah
melihat bagaimana dampak besar dari perang yang mengganggu ekonomi dari Rusia dan Ukraina. Sekarang muncul lagi ini bisa-bisa menyeret beberapa negara di teluk yang lain. Kita dengar Iran dan lain-lain itu, ini membuat instabilitas tingkat internasional dan bisa mempengaruhi banyak hal, ekonomi, politik, dan lain-lain. Kita mendorong supaya masing-masing pihak mencari peaceful solution. Ya, peaceful solution. Kalau standing Indonesia jelas tentang hak merdekanya Palestina, tetapi dalam konteks perang ini kita dorong dan negara-negara dunia untuk concern dan memberikan semacam tekanan politik kepada Israel maupun Palestina untuk mau duduk bersama mencari satu penyelesaian yang damai mengenai hal ini. Karena ya, ini sesuatu kejadian yang kadang-kadang sering berulang dan memang harus ada permanent peaceful solution di antara kedua negara Palestina maupun Israel mengenai hal ini. Tentu nanti di ALKO pasti ada variasi pandangan-pandangan dan pendapat, ya. Tetapi ALKO akan mencoba membahas, bukan mencoba, memang ini agenda yang harus kita bahas bersama. Pada waktu mau ada ALKO tiba-tiba ada kejadian begini membuat lebih ruwet nanti perdebatannya. Mana aku bayang nanti pembahasannya akan seperti apa gitu ya Pak ya. Pastilah. Oke. Pastilah. Dan kami mendapat informasi baru bahwa Indonesia kembali lagi jadi anggota Dewan HAM PBB. Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, dan masih ada Pak Yasona Lawli, Menkumham. Pak, tadi kita bahas soal isu Palestina dan ALKO, tapi sekarang ada informasi bahwa Indonesia kembali lagi Pak dipercaya untuk jadi anggota Dewan HAM PBB. Gimana nih pandangan Pak Yasona? Ini adalah suatu penghargaan yang patut kita syukuri. Ya, ini ketiga kalinya Indonesia menjadi anggota Dewan HAM dunia. Dan ini menunjukkan standing Indonesia di dunia internasional dalam bidang HAM, berarti diakui. Ya, diakui. Terlepas dari perbedaan-perbedaan masih adanya persoalan HAM bukanlah soal yang sangat sederhana. Di negara-negara yang advokat HAM juga, ya kita lihat di United States, beberapa negara bukan bersih dari hal-hal yang berkaitan dengan pasti pelanggaran ada. HAM. Ya. Tidak ada yang sempurna. Ya. Maka barangkali dengan kehadiran kita dalam Dewan HAM ini, kita akan bisa memperjuangkan kepentingan-kepentingan Indonesia ya di Dewan HAM. Tahun depan akan ada pertemuan Dewan HAM di Jenewa, ya. Mungkin ya saya dan Ibu Menlu mungkin seperti beberapa tahun yang lalu akan hadir di sana, dan saya mengucapkan juga terima kasih kepada Ibu Menlu yang berhasil ya memperjuangkan di PBB sehingga kita mendapat suara terbanyak salah satunya ya, dan menjadi satu kebanggaan tersendiri buat kita sebagai anak bangsa. Ya, tidak mudah, pertarungannya banyak dengan beberapa negara lain, tapi syukurlah Indonesia masih dipercaya dengan baik ya untuk menjadi anggota Dewan HAM dunia. Kita sambut dengan baik dan tentunya akan berjuang demi kepentingan penegakan, pemajuan dan penghormatan HAM di dunia. Oke. Ngomong-ngomong soal hak asasi manusia, dan kita kembali lagi ke persoalan di di dalam negeri gitu ya Pak, mungkin boleh menyinggung sedikit mengenai gerasi yang akan diberikan. Kemarin Menko Polhukam sempat menyatakan bahwa akan memberikan gerasi kepada terpidana narkoba gitu kan.
Is it good Jadi for harus dipisahkan, bukan tindak pidana narkobanya, tapi pemakai. Oke, Jangan jadi misquote. baik, itu dia pentingnya mengkonfirmasi ini udah nih, pernah Pak. dulu, pada waktu dulu bahkan saya sudah pernah bertemu, karena kan gerasi itu harus kan dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Dulu zaman Pak Hatta Ali masih Ketua Mahkamah Agung, saya udah pernah bertemu dengan beliau mengajukan. Karena di lapas rutan Indonesia itu mayoritas lebih 50% penghuninya itu tindak pidana berkaitan dengan narkoba. Apakah itu bandar, apakah itu pemakai, apakah itu kurir. Dan ini membuat overkapasitas yang sangat berat buat lapas. Nah, sekarang dalam revisi Undang-Undang Narkotika yang sedang sekarang dibahas di Komisi 3 di Panja, pendekatan kita adalah pendekatannya pemakai itu udah direhab. Oke, jadi bukan di penjara, bukan tapi di penjara, direhab. Jadi ini akan ada juga upaya rehabilitasi pemakai, akan menggunakan, kemarin sudah kita putuskan di rapat, Presiden sudah setuju memakai Rindam, fasilitas pelatihan TNI, mereka dilatih dan ada kurikulumnya itu di sana, dididik di sana. Sebagian mungkin ada di mana ada pesantren-pesantren yang sukses. Ya, banyak fasilitas-fasilitas yang ada dan ini akan kita lakukan secara masif. Okay. Ya. Tapi gembong-gembongnya, toke-tokenya harus kita beri pelajaran, termasuk tindak pidana pencucian uang. Kami akan memindahkan secara besar-besaran nanti ke Nusa Kambangan. Itu khusus gembong-gembongnya? Oh iya, khusus Bandar Khalifa. Kita akan kumpulin nanti dari seluruh Indonesia, kita angkut pakai Hercules. Kami sedang, memang Nusa Kambangan ya udah mulai padat, tetapi kami sedang mulai tata sekarang bisa berapa ratus, bisa 500 kah? Bisa berapa, sedang kami lihat. Ada sekarang lapas baru 3, tetapi yang maksimum security itu di sana itu yang masih belum operasi dan akan operasi tahun ini, sudah diangkat kalapasnya, segera kita mau isi. Nah, kemudian di Karanganyar itu yang super maksimum security. Itu memang semua itu high tech. Pintunya pakai elektronik, dipantau 24 jam, one man, one cell. Jadi kita mau di sana kan, kalau di situ sudah di jam. Kalau di luar, di lapas-lapas kami yang lain agak sulit kalau di jam, karena bisa mengganggu komunikasi di sekitar. Komunikasi di sekitar, ya kami mahal sekali alat-alat yang seperti kita belum punya kemampuan untuk bangun lapas saja ngap-ngap. Ini jadi kalau di Nusa Kambangan kan nggak ada yang terganggu. Ya kalau anggota kami paling pakai hati, ya kan. Jadi ini lapas-lapas super maksimum ini memang masih perlu kita tambah lagi nanti. Bahkan kemarin dalam ratas Bapak Presiden berkenan meninjau fasilitas yang kita punya di Nusa Kambangan. Ya, jadi ini betul-betul serius bisnis karena ini akan merusak generasi muda. Puluhan ton. Jadi pantai-pantai kita itu masuk dari pelabuhan-pelabuhan tikus karena harganya yang mahal, semua orang berupaya untuk memasukkan barang haram itu, tetapi akibatnya adalah generasi muda kita sekarang kan narkoba udah sampai di desa-desa, di kampung-kampung, dan ini sangat berbahaya bagi generasi muda. Ya, bagaimana kita menuju Indonesia Emas 2045 kalau sumber daya manusia kita ini kan sudah oleh narkoba oleh drugs semua, ya. Jadi ini Presiden mengatakan kita harus lawan, tetapi yang ini tadi, yang pemakai
Nanti kalau gerasi tapi dengan kewajiban rehabilitasi. Jadi dipindahkan gitu ya. Jadi yang Jadi, pemakai ke ya, rehabilitasi. Habilitasi gitu. dikasih gerasi atau ada pemotongan hukuman misalnya. Gerasi melalui pemotongan hukuman. Keluar wajib rehab, ikut rehab, ya kan gitu. Berarti prosesnya tetap masuk penjara dulu, abis itu rehab atau langsung? Yang sekarang ini yang di penjara maksudnya itu yang gerasi. Ya, Iya, kalau yang nextnya saya sedang ngejar sekarang supaya, makanya saya meminta kepada teman-teman Komisi 3 supaya revisi Undang-Undang Narkotika itu segera diputuskan. Karena itu termasuk lama sekali terselesaikan. Jadi kita berharap kalau dengan undang-undang baru kan nanti ya pemakai memang melalui asesmen, kalau di assess dia pemakai ya di rehab. Okay. Kalau kurir dan bandar masuk berat dan di TPPU, ya. Jadi hartanya diambil dan kemana uang itu pergi diikut dan disita semua, supaya jerak gitu. Kalau sekarang ini memang agak ribet ya, agak sering kita melihat banyak ya kadang-kadang terjadi moral hazard, ya yang pemakai menjadi kurir, yang kurir jadi pemakai, kadang-kadang ini sering menjadi persoalan dan menimbulkan moral hazard. Saya nggak usah jelaskan lebih lengkap lah, tapi itulah yang terjadi di lapangan. Jadi saya kira sudah saatnya kita untuk komit tentang rehabilitasi. Karena kalau pemakai dimasukin, ada kurir di lapas, ada pemakai di lapas, ada kurir di lapas, ada bandar di lapas, akibatnya apa? Pasar. Pasar di lapas itu sendiri. Kurir tahu di mana pasarnya, di luar-luar sana kalau ada apa pasar datang, ketergantungan ada di dalamnya pasar. Saya pergi ke Belanda, ya mereka sekarang ya kalau ganja sudah apa, tapi di situ mereka tanya sama saya tentang lapas, tentang penjara. Saya bilang di Belanda kan agak kosong lapasnya, bahkan mau disewakan ke orang-orang negara lain. Bisa ya begitu? Karena ya tingkat kriminal dan mereka pendekatannya probation dan restoratif justice. Kalau kecil-kecil untuk apa dimasukin ke lapas? Dan di undang-undang kita KUH pidana yang sekarang sudah begitu. Kita konsep restoratif justice. Kalau yang di piring rendah-rendah ada ketahuan nenek mencuri coklat, mencuri ayam, to jail. Iya kan? Ada anak-anak berkelahi kecil-kecil tubruk-menubruk. Iya kan? Kamu taruh di lapas, jadi bandit dia nanti. Berarti jatuhnya pidana alternatif nantinya? Iya, itu memang sekarang kan di pidana alternatif. Dia dihukum tapi mungkin kerja sosial. Kalau narkoba ini sekarang kan rehabilitasi. Ya kalau pemakai. Karena kalau nggak begitu, di dalam dia tidak craving for drugs, sedangkan yang sudah ditreat kadang-kadang bisa jatuh lagi. Ya adalah artis masuk penjara 3 kali rehab, masuk lagi, iya kan. Kadang-kadang kan kita kasihan. Kalau artis ketangkap begitu ya dianggap pemakai, padahal ada rakyat yang pemakai karena ada agak disimpannya 2 biji lagi, ini kurir ini katanya, padahal untuk dirinya. Ini kan membuat ketidakadilan. Jadi udahlah, sekarang kita perbaikilah persoalan-persoalan ini. Nah saya melalui ini saya dorong teman-teman Komisi 3, tolong kita segerakan revisi Undang-Undang Narkotika. Gitu. Ya. Berjuang bersama untuk Indonesia yang lebih baik gitu ya Pak. Kemarin juga akan ada masif screening test, tes urin, mau masuk pegawai, mau masuk sekolah, mau masuk ini, tes. Wajib tes urin. Iya, terus tahu kita kan karena ini udah masif ini yang kena penyakit ini gitu. Lah, kalau yang kalian kan sudah tahu bagaimana seriusnya persoalan ini yang membuat presiden jadi sangat geram. Aparat penegak hukum ada yang terlibat.
ada ini yang terlibat. Ya petugas saya pun karena dia lemah, ada juga kadang-kadang yang terlibat. Tergoda, Berapa yang sudah kami pecat? Di dalam ada pemakai, di dalam ada ini, ya kan? Dikasih tahu kurirnya, ya kita kirimlah, taruh di bawah makanan itu, atau dibikin ini. Oh segala macam cara lah. Ya, ada yang dibantu sama petugas kan, lumayan. Mungkin 10 juta nggak tergiur dia kan. Kalau sudah sampai 30-40 juta udah mulai dia bilang, waduh mantap juga ini barang. Tergiur lah Ya, dia Pak, tergoda lah dia. Tergoda lah imanku kan. Jadi makanya ya udahlah pemakai itu, udahlah. Kita rehab aja supaya dia sembuh. Memang negara harus terlibat. Kemarin dibicarakan bagaimana anggaran, bagaimana ini. Dan itu sudah pernah dilakukan zamannya Pak Anang apa itu yang KBNN dulu. Kami BNN sudah menyiapkan anggaran rehabilitasi. Ya terjadi perubahan apa? Kebijakan jadi berubah. Nah ini yang soal. Jadi waktu sama seperti di Belanda, dia tanya sama saya, kalian narkoba kalian apain? Ya kalau pemakai kami rehab. Kalian melihatnya apa? Pemakai itu kalian lihat dari segi kejahatan atau dari segi kesehatan. Kalau kamu lihat dia dari segi kesehatan, paradigmanya kesehatan berarti kamu rehab katanya. Ini kan orang yang addicted. Merokok aja susah berhentikannya. Apalagi narkoba. You need to treat them. Karena waktu itu juga dia kan terpancing, dikasih mula kecil, dikasih mula apa. Goda lagi. Iya, mereka korban dan ini sudah sampai ke masyarakat kecil yang korban. Saya tahu ada beberapa yang korban jadi mencuri uang orang tuanya, menjual barang-barang orang tuanya. Untuk beli narkoba. Ada pegawai saya yang pemakai sudah direhab, bahkan dihukum, ditaruh di kantor Kanwil, ya, istrinya nangis-nangis, semua dijual sama dia. Terakhir masih melakukan, terpaksa saya pecat. It happens, ya it happens. Karena apa? Dia petugas lapas, penjaga tahanan, malah terlibat. Ada di situ, coba-coba dikit lah, coba-coba dikit katanya. Harusnya bisa jadi mungkin ini. Dia jaga malam kan biar agak gitu. Coba ini katanya. Supaya happy katanya kan. Udah kan, nah, tergantung melepaskan itu tidak mudah. Harus betul-betul rehab. Berarti lebih kuat lagi ekstra pengawasan ya di lapas. Karena kan Bapak tadi bilang bahkan anggota bawahan Bapak sendiri. Tugas Bapak sendiri. Jadi menimbulkan moral hazard kepada petugas kami. Ada pendidikan khusus atau pembinaan khusus? Ada beberapa yang kami punya treatment rehab, tapi dananya sangat terbatas. Itu pun kerjasama dengan BNN, sangat terbatas sekali. Lagi masalah anggaran ini menjadi persoalan ya Pak? Persoalan menjadi anggaran. Jadi ya akhirnya di dalam yang awalnya pemakai ada kurir di dalam. Satu, kurirnya cari tambahan, mungkin hubungi luar atau datang tamunya, nanti itu katakan di sana begini-begini. Dan ini anak bisa menjadi belajar kurir. Iya kan, untuk kepentingannya nanti mula-mula dia mau pemakai, lama-lama dia jadi kurir. Makin mantap kurir, bandar jadinya, wah cilaka. Jadi kan malah jadi bikin belajar di situ dia malah. Ya memang kita berupaya supaya lapas tidak school of crime. Pastilah ada program pembinaan dan lain. Tetapi you cannot control that 100%. Pasti ada yang bahwa ada sukses story di warga binaan kami yang jadi pelatih tari, menjadi tukang bengkel akhirnya, tukang kue, ada yang jadi bisa membangun membangun hidroponik, sukses. Adalah sukses story itu. Tapi yang bad story juga ada. Pasti ada. Ini membuat persoalan di lapas menjadi complicated gitu. Tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat begitu ya, dengan perubahan-perubahan hukum yang ada nantinya akan menjadikan peredaran narkoba di dalam lapas juga tidak ada lagi. Dan tadi Gracia yang juga. Dan
membuat lapas kami overkapasitasnya menjadi berkurang. Kurang. Oke, dan itu juga tadi akan Iya. masih dibahas lagi ya Pak ya sama Iya, anggota Komisi benar. 3. Baik, itulah tadi pemirsa pembahasan kita bersama Pak Yasona Lawli, Menteri Hukum dan HAM. Ini semoga nantinya akan kebijakan-kebijakan baru membuat Indonesia jadi lebih baik lagi dan bebas dari narkoba ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Yasona telah bergabung di kasih, One on One. Ya. Dan pemirsa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fazilah Kairunisa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.